Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana kelompok kami berisi saya sendiri Jalaluddin dengan NIM 2107211000033. Yang kedua yaitu ada Sania Hayatun Thayyibah dengan NIM 2107211000039. Yang ketiga ada Lulu Lutfiah dengan NIM 2107211000045. Dan yang keempat ada Lailiatul Mudabbirah dengan NIM 2107211000046. Dan yang terakhir yaitu ada Iqomah dengan NIM 2107211000052. Baiklah, silakan simak videonya baik-baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin dengan NIM 2107211000033. Di sini saya akan membahas tentang kaidah Islam dan kaidah umum dalam perencanaan SD. Kaidah Islam dimaksud dengan bahasa kaidah-kaidah hukum Islam dalam kajian filsafat hukum Islam. Itu adalah kaidah-kaidah fikih. Qawaid al-ahkam, demikian hasbi as-sidiki, dapat bermakna pertama kaidah inti istimbat, yaitu amr, nahi, dan juga khos, mutlak, muqayyad, mujmal, dan mufassal, dan segala kaidah yang berpautan dengan bahasa yang dipetik dari kaidah-kaidah bahasa Arab, uslub dan tarkib-tarkibnya. Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah kuliah yang digali dari nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, dan juga ruh al-syariat, yaitu jiwa syariat. Adapun yang dimaksudkan dengan kaidah hukum Islam yang tengah kita bicarakan ini adalah yang kedua, yakni kaidah fikih. Secara etimologi, kaidah berasal dari bahasa Arab yang berarti asas, dasar, atau pondasi, baik dalam pengertian konkret atau abstrak. Bentuk jamaknya adalah qawaid. Usus asy-syai berarti usulul, dasar-dasarnya baik bersifat konkret, seperti tertuang dalam ungkapan qawaid al-bait, dasar-dasar rumah, maupun yang bersifat abstrak seperti dalam ungkapan qawaid ad-din, tiang-tiang agama, qawaid al-ilm, dasar-dasar ilmu. Lanjut, kaidah umum dalam perencanaan SDI. Perencanaan SDI dapat dilihat sebagai sebuah proses berkelanjutan dari perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai manfaat maksimal yang optimal dari aset perusahaan atau korporasi atau organisasi, yang paling penting yakni para karyawan atau pegawai itu sendiri. Pertandingan terbaik antara pekerja dan kerja untuk menghindari kekurangan pekerja atau pekerja berlebihan dalam lembaga adalah yang dapat dipastikan dalam perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Secara lebih luas, dalam merancang masa yang akan datang, perusahaan membuat metode yang boleh dipakai untuk menetapkan keterampilan, maka perencanaan ini dilakukan. Perencanaan SDM ini sering disebut dengan perencanaan tenaga kerja. Melalui proses ini, organisasi atau lembaga dapat dibantu dengan menilai keperluan mereka dan merancang lebih awal untuk memenuhi keperluan tersebut. Andrew Sigola menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan sebuah proses untuk menyesuaikan 17 kebutuhan tenaga kerja yang dalam konteks ini mempertemukan kebutuhan tertentu agar pelaksanaannya dapat memiliki interaksi dengan rencana organisasi. Lanjut, sementara Robert L. Mathis dan John Jackson mengupayakan bahwa perencanaan SDM atau SDI adalah suatu proses analisis atau identifikasi dari tersedianya dan jumlah kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai harapan yang sudah ditetapkan. Lanjut, William D. Wetter dan Kate Davis mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai sebuah perencanaan sistematis dalam rangka meramalkan kebutuhan pegawai kerja dan ketersediaan supply di masa depan, baik dari segi jumlah atau jenisnya, hingga Departemen SDI dapat merencanakan pelaksanaan penerimaan pegawai baru. Lanjut, sedangkan Mondi dan Nu 1995 menerangkan perencanaan SDM sebagai bentuk proses yang secara sistematis berfungsi untuk mengkaji keadaan sumber daya manusia agar dapat memberi kepastian bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Perencanaan SDI menjadi hal yang paling sangat penting dalam perusahaan. Berikutnya poin-poin yang menunjukkan pentingnya peranan SDI. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Fungsi dari perencanaan SDI adalah untuk memberikan kepastian bahwa orang-orang yang ada dalam organisasi dapat bersama mengusahakan dan menolong kelancaran operasi organisasi. Ini dapat diartikan bahwa fungsi perencanaan SDI dilihat sebagai suatu sarana untuk menjalankan kegiatan dan program kerja organisasi. Yang kedua, mengatasi adanya terjadinya perubahan terkait dengan faktor lingkungan eksternal juga penting untuk diatasi oleh perencanaan sumber daya insani atau SD.
Mengatasi perubahan ini dapat menolong dalam menilai sumber daya manusia atau melalui inventaris sumber daya manusia dan mengadaptasinya untuk melakukan perubahan dalam kekuatan teknologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, perekrutan yang kompeten. Salah satu hal yang membuat perencanaan SDI penting adalah fungsi dan tujuannya untuk merekrut dan memilih personil atau karyawan atau pegawai yang paling mampu untuk memenuhi pekerjaan sesuai dengan posisi dan kebutuhannya. Yang keempat, pengembangan SDI mengidentifikasi persyaratan keterampilan untuk berbagai jenis dan tingkat pekerjaan dapat dibantu oleh perencanaan SDI atau sumber daya manusia. Yang kelima, pemanfaatan SDM yang tepat melalui perencanaan sumber daya manusia atau daya manusia dapat dilihat ternyata perusahaan aplikasi memperoleh serta memanfaatkan tenaga kerja atau karyawan secara efektif yang sesuai dengan upaya untuk memenuhi tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari perencanaan strategis perusahaan dengan perencanaan sumber daya insani. Perencanaan itu merupakan fungsi manajemen yang pertama yang memegang peranan penting dalam keterkaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Fungsi perencanaan itu menjadi acuan awal bagi fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya itu bergantung pada perencanaannya. Perencanaan sumber daya insani didefinisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya insani yang diperlukan dalam mencapai tujuannya. Adapun perencanaan sumber daya insani itu memiliki hubungan yang langsung dengan perencanaan strategis dan juga kebijakan kelembagaan. Hal ini merupakan alat yang utama yang memiliki tujuan untuk menghubungkan dari tujuan organisasi dengan program dari tujuan sumber daya manusia itu sendiri. Hal yang penting dalam sebuah perusahaan itu adalah melakukan perencanaan sumber daya insani atau sumber daya manusia yang dilakukan secara maksimal. Dalam perencanaan sumber daya insani, suatu perusahaan itu tidak hanya memperhatikan posisi yang kosong saja, tapi juga meliputi hal-hal detail yang seperti teknis serta keterampilan khusus yang menyangkut karyawannya. Sehingga perusahaan itu harus memikirkan segala aspek, termasuk juga melakukan perencanaan sumber daya manusia yang tepat. Karena dengan memiliki sumber daya yang berkualitas, kemajuan dalam perusahaan serta kualitas dari perusahaan itu akan terwujud. Menurut Bryson, hubungan antara perencanaan organisasi yang strategis dengan perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang saling bergantungan atau ketergantungan. Sebagai strategi perencanaan organisasi yang strategis, membantu dalam menentukan aspek pengambilan keputusan dan tujuan jangka panjang perusahaan dengan menjadi dasar utama untuk mengembangkan taktik perencanaan sumber daya manusia pada akhirnya. Selanjutnya, strategi perencanaan sumber daya manusia itu membantu dalam penyesuaian orang-orang yang ada di dalam, di luar, dan juga yang akan masuk ke dalam perusahaan itu. Taktik perencanaan sumber daya manusia yang efisien diperlukan untuk mengembangkan strategi perencanaan organisasi yang strategis yang lebih lanjut. Perencanaan strategis dalam organisasi itu sangat diperlukan agar visi, misi, tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Perencanaan sumber daya manusia adalah bagaimana merencanakan tenaga kerja itu secara efektif, efisien, agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Dan perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian, yaitu meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan juga pemberhentian karyawan. Program dari kepegawaian yang baik itu juga bisa membantu tercapainya dari tujuan karyawan dan juga perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari perencanaan strategis dari suatu perusahaan atau organisasi. Landasan perencanaan sumber daya manusia adalah mengakui asumsi bahwa pengambilan putusan itu didasarkan padanya dalam hal prediksi yang tepat dan penilaian yang baik, agar tujuan yang diharapkan dari perusahaan itu dapat terwujud. Perlu juga diketahui bahwa perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki suatu perencanaan manajemen sumber daya manusia yang matang. Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki masa depan yang selalu diselimuti oleh ketidakpastian dan juga sumber daya yang terbatas. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Di sini saya Lulu Lutfiah dengan NIM akhir 045 yang akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan perencanaan pemasaran dengan perencanaan sumber daya insani. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah suatu urut-urutan kegiatan menuju penetapan sasaran pemasaran dan formulasi rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, maksudnya perencanaan pemasaran ini adalah sebuah proses perencanaan yang merupakan tahapan-tahapan aktivitas dalam pemasaran yang melibatkan keseluruhan aspek dalam organisasi. Perencanaan pemasaran juga merupakan bagian yang paling penting, bagian yang paling sulit dalam tugas pemasaran. Mengapa demikian? Karena perencanaan pemasaran ini melibatkan seluruh unsur pemasaran bersama-sama dalam satu rencana terpadu. Dan untuk melakukan proses perencanaan pemasaran ini diperlukan prosedur yang terinstitusional. Perencanaan pemasaran ini didasarkan pada pasar, pelanggan, dan produk. Sedangkan perencanaan sumber daya insani merupakan kegiatan meramalkan kebutuhan masa depan untuk sumber daya insani. Dengan adanya prediksi ke depan, maka organisasi dapat melakukan kegiatan rekrutmen dan seleksi personil. Perencanaan sumber daya insani ini adalah fungsi pertama dalam manajemen sumber daya insani. Perencanaan ini didesain oleh perencana sehingga mendapatkan rancangan yang telah ditentukan dan panduan dalam operasi serta menjadi alat kendali. Pendekatan perencanaan manajemen sumber daya insani bisa menggunakan kombinasi teknik kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab permasalahan manajemen sumber daya insani. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk menggeneralisir solusi terhadap kompleksitas ketersediaan personil yang akan dipromosikan, mengenai proses pemilihan pemimpin organisasi dan posisi strategis di organisasi, mengenai kekerabatan di organisasi, dan mengenai perencanaan pengembangan potensi personil. Dan yang terakhir itu mengenai studi tentang tantangan organisasi dan mengenai kepemimpinan organisasi. Nah, pemasaran itu kan sebagai suatu proses yang berarti tidak mungkin mengabaikan penggunaan sumber daya manusia. Nah, beberapa hal yang sangat menjadi perhatian dalam keberlanjutan pemasaran adalah sumber daya manusia yang mampu memahami karakteristik pasar termasuk dinamika perilaku konsumen dan pelanggan,
mengamati perilaku pesaing, mengelola hubungan harmonis dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan mempromosikan produk dengan efektif dan efisien. Nah, keberhasilan para karyawan dengan potensi sumber daya manusia tersebut akan mampu menghindari kemarginalan perusahaan dalam kegiatan pemasaran. Untuk itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini dalam bidang pemasaran, perilaku konsumen, pelanggan, komunikasi, dan promosi itu tidak saja diberikan bagi mereka yang berada pada departemen pemasaran dan produksi, tetapi juga kepada semua karyawan. Nah, hal ini karena pemasaran ini sebagai suatu sistem tidak dipandang sebagai kegiatan parsial perusahaan, melainkan sebagai kegiatan terpadu. Nah, dengan demikian pemahaman konsep pemasaran sebagai salah satu ideologi keberhasilan perusahaan lama-kelamaan terinternalisasi dengan baik. Nah, dan inilah sebagai modal manusia yang sangat penting peranannya dalam mencapai keberhasilan pemasaran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami pasrahkan kepada pemateri yang keempat. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perencanaan produksi dengan perencanaan SDI. Perencanaan produksi sendiri adalah proses merencanakan dan juga mengatur kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memaksimalkan efisiensi produksi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, kapasitas produksi, dan waktu yang diperlukan, serta kebutuhan bahan baku. Dalam perencanaan produksi ini, perusahaan merumuskan strategi produksi, menentukan jadwal produksi, mengelola persediaan bahan baku dan produk jadi, dan mengawasi kinerja produksi untuk memastikan tujuan produksi tercapai secara efektif dan juga efisien. Perencanaan produksi menjadi sangat penting bagi perusahaan manufaktur karena dapat membantu meminimalkan biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan juga memenuhi permintaan pasar. Perencanaan produksi mencakup beberapa hal. Yang pertama yakni strategi produksi. Merencanakan strategi produksi berarti menentukan tujuan jangka panjang perusahaan dalam hal produksi dan menciptakan rencana yang efektif untuk mencapainya. Strategi produksi harus mempertimbangkan permintaan pasar, teknologi produksi yang tersedia, dan juga sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Yang kedua yaitu jadwal produksi. Jadwal produksi mencakup rencana produksi harian, mingguan, dan juga bulanan. Jadwal produksi harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, waktu yang diperlukan untuk produksi, dan juga kebutuhan pelanggan. Rencana produksi yang baik akan memungkinkan perusahaan menghindari kekurangan persediaan dan juga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, pengelolaan persediaan bahan baku dan produk jadi. Persediaan bahan baku dan produk jadi harus diatur dengan baik untuk memastikan kebutuhan produksi terpenuhi dan juga menghindari kelebihan persediaan. Pengelolaan persediaan yang baik akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi biaya. Yang keempat, pengawasan kinerja produksi. Pengawasan kinerja produksi melibatkan pemantauan produksi secara teratur untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Dengan melakukan pengawasan kinerja produksi yang baik, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif sehingga untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi biaya. Yang kelima yaitu analisis data produksi. Perusahaan harus mengumpulkan data produksi dan melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren produksi dan mengevaluasi kinerja produksi. Dengan melakukan analisis data produksi yang baik, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga mengurangi biaya. Terdapat beberapa macam perencanaan produksi yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan produksi jangka pendek. Merupakan perencanaan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.
Perencanaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam waktu dekat dan dapat diubah sesuai dengan perubahan permintaan pasar. Yang kedua yaitu perencanaan produksi jangka panjang, merupakan perencanaan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Perencanaan ini dilakukan untuk mempertimbangkan perubahan teknologi, strategi pasar, dan juga sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Atas waktunya, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perencanaan keuangan dengan perencanaan sumber daya insani. Sebelum itu, sumber daya insani ini merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai pengganti di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia itu sendiri, makhluk dan seluruh alam semesta. Karena ya pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, manajemen sumber daya insani itu didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan itu adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Nah, kajian manajemen sumber daya insani itu menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Unsur manajemen sumber daya insani ini adalah manusia. Manajemen sumber daya insani juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Nah, sekarang apa sih hubungan perencanaan keuangan dengan perencanaan sumber daya insani? Nah, financial planning atau yang biasa kita sebut dengan perencanaan keuangan itu adalah sebuah dokumen yang berisi situasi atau keadaan keuangan saat ini dan tujuan moneter dalam jangka panjang serta strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika dianalogikan, rencana keuangan itu merupakan sebuah peta, di mana peta tersebut nantinya akan berfungsi sebagai panduan saat menjalani perjalanan hidup serta untuk mencapai tujuan keuangan yang baik di masa yang akan mendatang. Nah, rencana keuangan yang baik itu tidak hanya diperuntukkan untuk keuangan seseorang atau pribadi, akan tetapi juga untuk keuangan keluarga, keuangan rumah tangga atau bisnis ataupun perusahaan ya. Nah, perencanaan keuangan ini merupakan suatu proses di mana seseorang atau keluarga itu dapat mencapai tujuan hidup yang tentunya dengan melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana dengan benar. Nah, manajemen keuangan itu adalah keseluruhan aktivitas suatu perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan biaya yang minimal serta syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta dengan usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Perencanaan keuangan pada setiap orang itu memiliki hubungan potensi ya, agar dapat meraih kemerdekaan finansial, di mana dalam meraih kemerdekaan finansial itu diperlukan perencanaan keuangan yang baik, tersusun rapi dan benar. Nah, perencanaan keuangan dalam keluarga itu berkaitan dengan berapa banyak uang yang masuk yang diterima dari penghasilan dan berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk kebutuhan masing-masing keluarga tersebut, serta berapa banyak sih uang yang ditabungkan dalam mencapai tujuan keuangan keluarga. Nah, dengan adanya hubungan perencanaan sumber daya insani ini pada dasarnya perannya itu dianggap semakin penting dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani ini dikumpulkan secara sistematis
maka manajemen memiliki arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana sih seharusnya memanage atau mengelola sumber daya insani itu dengan baik. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana cara kita mengelola suatu perusahaan itu mengelola atau memanage keuangan dan sumber daya manusia dengan baik. Nah, dari beberapa uraian tersebut kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan keuangan ini merupakan salah satu faktor yang penting dan memang harus ada dalam sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan finansialnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. 何？お前はもう死んでいる。